Menegakkan sunnah, berilmu menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Tauhid. Kita masuk pada bab qaulillahi ta'ala, alam tara ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unsila ilaika wa ma unsila min qablik yuriduna ayatahakamu ila taghut. Tidakkah Anda perhatikan tentang orang-orang yang mereka menyangka dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan apa yang diturunkan sebelummu, yaitu kitab sebelum Al-Quranul Karim, tetapi mereka justru menginginkan berhukum dengan hukum taghut. Dia menyangka, dia klaimnya beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya, tapi prakteknya dia menginginkan hukum taghut. Para pemirsa, Bapak sekalian, kaitannya dengan tauhid di sini adalah bahwa tauhid yang wujudnya adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, penetapan dan keimanan tentang tauhid rububiyah, tentang uluhiyah, asma wa sifat, di mana di antara bentuk tuntutan tauhid adalah berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Hukum Allah itu ada dua. Hukum kauni, hukum yang berkaitan dengan alam semesta, pengendalian alam semesta, Allah yang menciptakan, Allah yang menetapkan hukum-hukumnya, hukum kauni. Dan tidak ada seorang makhluk pun yang bisa keluar dari hukum kauni, ketetapan Allah yang berkaitan dengan alam semesta ini. Maka di sini tidak boleh ada seorang yang mereka berkeyakinan ada yang bisa mengendalikan alam semesta selain Allah Ta'ala. Orang mereka berkeyakinan ada yang bisa mengendalikan alam semesta selain Allah Ta'ala, maka dia terjatuh dalam kesyirikan dalam masalah rububiyah. Yang kedua adalah hukum syar'i. Hukum syar'i ini dalam hal ini Allah sang pembuat hukum, Allah Al-Hakim, Allah sang pembuat hukum, dan tidak boleh ada yang membuat hukum syariat kecuali Allah Ta'ala. Allah sebagai sang pembuat hukum syariat ini juga ditunjuk dari sisi rububiyah, di mana Allah adalah Al-Hakim, Allah adalah sang pembuat hukum, dan ditindak dari si uluhiyah, ini kewajiban kita untuk berhukum dengan hukum Allah secara syar'i. Orang yang mereka tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, Allah gelari dengan gelar-gelar kafirun, zalimun, fasikun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ilaika humul fasiqun. Ini hukuman bagi orang mereka atau gelar-gelar yang Allah berikan pada orang mereka tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Rabbi rahmati Allah Ta'ala juga di sini berkaitan dengan bab ini, bahwa di antara tuntutan tauhid adalah al-kufru bit-taghut wal imanu billah. Tuntutan tauhid adalah mengingkari hukum taghut dan beriman kepada Allah Ta'ala. Maka kalimat la ilaha illallah menuntut al-kufru bit-taghut wal imanu billah. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Barang siapa yang dia kufur kepada taghut dan iman kepada Allah, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kokoh. Para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga harus menggabungkan antara dua hal ini, dua rukun ini, al-kufru bit-taghut wal imanu billah. Kufur kepada taghut dan iman kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh seorang dia tidak mengingkari taghut, wajib mengingkari taghut. Adapun taghut diterangkan oleh para ulama, di antaranya Imam Malik, kullu ma'ubida min dunillah, setiap yang disembah selain Allah adalah taghut.
Dan tentu syaratnya adalah mereka adalah ridha untuk disembah. Setiap yang disembah selain Allah adalah tauhid. Kemudian definisi yang sering para ulama pakai adalah definisinya Al-Imam Ibnu Qayyim yang beliau mengatakan tauhid adalah kullu ma tajawaza bil abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Tauhid adalah segala perkara, setiap yang hamba melampaui batas, setiap yang menjadikan hamba melampaui batas, baik itu yang disembah atau yang diikuti atau yang ditaati. Setiap yang melampaui batas, batas kita adalah tauhid dan mengikuti tuntunan syariat ajaran Nabi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kewajiban mentauhidkan Allah dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Melampaui batas artinya keluar dari tauhid, menjadikan dia keluar dari tauhid atau dia keluar dari tuntunan ajaran Nabi SAW. Semua yang menjadikan hamba itu dia keluar dari melampaui batas, keluar dari batasnya, baik itu yang disembah atau diikuti atau ditaati, maka dia tauhid. Maka tauhid itu sangat banyak sekali. Yang disembah contohnya ya banyak yang disembah. Ada manusia disembah, ada benda disembah, ada kuburan disembah, ada setan disembah, ada jin disembah. Ini adalah semuanya adalah ini tauhid. Adapun ada orang saleh yang disembah, maka orang saleh bukan tauhid. Ada nabi disembah, ada malaikat disembah, ada orang saleh disembah, karena mereka tidak pernah memerintahkan manusia menyembah dirinya. Adapun menjadikan mereka sebagai sembahan ini adalah kebahlulan, kebodohan orang-orang. Mereka menjadikan para nabi atau wali atau malaikat jadi sembahan, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian manusia Yahudi, Nasrani, dan juga sebagian muslimin yang menyembah orang-orang saleh, menyembah kuburan-kuburan orang saleh. Mereka telah menjadikan malaikat, nabi, wali ini mereka tauhidkan, tapi hakikatnya mereka bukan tauhid. Karena mereka tidak pernah ridha untuk disembah. Bahkan mereka mengingkari penyembahan terhadap dirinya. Atau orang saleh yang mereka sembah, ini Fir'aun, seperti Fir'aun disembah, kemudian ada iblis disembah, dan semisalnya. Ini berkaitan masalah ini tauhid yang disembah. Yang diikuti, ini semua hukum yang diikuti manusia yang menyimpang dan keluar dari hukum Allah Ta'ala. Semua hukum jahiliyah adalah hukum tauhid. Semua hukum yang diikuti yang bertentangan dengan hukum Allah Ta'ala adalah hukum tauhid. Maka tidak boleh seorang muslim dia mengikuti segala bentuk hukum yang bertentangan dengan hukum Allah SWT. Demikian juga yang ditaati, ada yang umara, ada yang ulama, yang mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang halalkan. Seperti yang telah kita bahas pada bab sebelumnya. Ulama dan umara yang mereka jelas-jelas menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka adalah tauhid. Oleh karena itulah para ulama menyebutkan tauhid itu jumlahnya sangat banyak sekali, tetapi gembong-gembongnya itu diantaranya satu, iblis. Iblis adalah tauhid, kan iblis adalah provokator dan bahkan kingmaker, yaitu terjadinya penyembahan terhadap selain Allah SWT. Iblis yang provokatif setiap saat untuk menjadikan manusia mereka ini menyembah selain Allah SWT. Kemudian yang kedua adalah para kahin, para dukun. Para dukun mereka mengajak manusia keluar dari tauhid dan keluar dari ajaran Nabi. Mereka kufur karena dukun adalah wali-wali setan yang menyembah setan, yang mereka membuat kerjasama dengan setan dengan memberikan mahar-mahar kekufuran atau mahar-mahar kesyirikan atau mahar-mahar ini yang bentuknya adalah kedurhakaan terhadap Allah SWT. Kemudian manusia atau para dukun, tukang sihir mendapatkan bantuan dari setan. Maka tukang sihir, para dukun, orang-orang mereka menjadi wali-wali setan dan termasuk kekufuran mereka kufur dengan perbuatannya karena mereka telah yaitu memberikan penghambaan kepada setan dan juga mengetahui perkara yang gaib. Kemudian juga termasuk tauhid adalah orang yang mereka merubah hukum Allah Ta'ala.
dia rubah, dia ganti dengan hukum ini hawa nafsu, dengan hukum ini manusia. Mereka singkirkan hukum Allah Ta'ala dan kemudian mereka ini full, penuh, betul-betul mengikuti ini hukum hawa nafsu, ini manusia. Kemudian orang yang mereka berhukum selain hukum Allah Ta'ala, orang yang mereka ridha dengan selain hukum Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kemudian juga ini yang termasuk taghut, yaitu semua yang mereka yang disembah dan mereka ridha untuk disembah. Ini adalah semuanya masuk dalam ini taghut. Para pemirsa rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mari kita lihat nas-nas yang dibawakan oleh beliau di sini. Yang pertama beliau bawakan adalah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Alam tara ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unsila ilaika. Tidakkah engkau lihat, tidak engkau perhatikan kepada orang-orang yang mereka itu menyangka bahwa diri mereka beriman kepada Al-Quran yang Allah turunkan kepada engkau ya Rasulullah SAW, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada kitab sebelummu, Taurat, Injil, Zabur, dan seterusnya. Tetapi sangkat mereka ini yuriduna yatahakamu ila taghut. Mereka justru menginginkan berhukum dan hukum taghut. Katanya mereka beriman. Harusnya kalau mereka beriman dengan Quran, beriman dengan agama ini, harusnya ini adalah mereka kemudian berhukum dengan hukum Al-Quran. Mereka mengikuti Al-Quran. Bagaimana mereka menyangka mengimani Al-Quran, lalu mereka meninggalkan Al-Quran, lalu mengikuti yaitu taghut yang mereka yang bertentangan dengan hukum Al-Quranul Karim. Maka ayat ini berkaitan dengan kondisi orang-orang munafik. Orang-orang munafik mereka dengan lisannya mengatakan iman, tapi hatinya kosong daripada keimanan. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengucapkan kalimat-kalimat iman dengan lisannya dan mereka ini tidak dan hati mereka kosong daripada keimanan. Sehingga mereka pengakuan yang palsu. Maka Allah katakan orang munafik, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah menjadi saksi bahwa orang munafik, orang yang mereka ini pendusta. Katanya beriman pada Quran, tetapi kenyataannya mereka berhukum dengan hukum taghut. Wa qad umiru ayakfuru bih. Padahal mereka itu diperintahkan dengan keimanannya itu untuk kufur kepada taghut. Karena syarat iman adalah wa may yakfur bi taghut fa may yakfur bi taghut wa yu'min billah. Kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuridu syaitanu ayudhillahum dhalalan ba'ida. Dan syaitan menginginkan untuk menyesatkan manusia dengan kesesatan yang sangat jauh. Yang ayat ini juga kesempurnaannya tentang perilaku orang munafik. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Dan apabila dikatakan pada mereka orang munafik itu, ini marilah kita berhukum dengan apa yang Allah turunkan dan apa yang Rasulullah ajarkan. Kamu lihat orang munafik itu mereka betul-betul menghalangi sekuat-kuatnya untuk tidak terwujudnya hukum Allah dan hukum Rasulnya. Sehingga orang seperti ini di setiap negeri sangat banyak. Bagaimana wajah-wajah munafikin yang mereka betul-betul sangat tidak pernah ridha. Sangat tidak ridha dengan hukum Allah Ta'ala. Tetapi sangat ambisius dengan hukum, yaitu taghut, hukum manusia, hukum hawa nafsu, hukum yang bertentangan hukum Allah SWT. Dan sangat alergi dengan hukum Allah Ta'ala. Sangat alergi dengan Allah Ta'ala. Sehingga sedikit pun mendengar tidak ingin. Tidak ingin agama dibawa-bawa. Di berbagai macam majelis, di berbagai macam ini forum. Mereka ingin murni mengikuti ini hawa nafsu mereka. Ini adalah sifat kemunafikan. Maka tidaklah membenci hukum Allah dan tidaklah lari dari hukum Allah kecuali orang-orang munafik. Sehingga ayat ini mengajarkan para kita sekalian, wajibnya kita bertahkim dengan berhukum dengan kitab Allah, berhukum dengan sunnah Rasulullah SAW, dan kita ridha dengan hukum Allah dan Rasulnya. Hendaknya kita senantiasa cenderung dan memilih hukum Allah Ta'ala dan bersikap tunduk dan patuh pada hukum Allah Ta'ala. Kemudian orang yang mereka berhukum kepada selain syariat Islam, padahal dia mengatakan Muslim, maka dia bukan mukmin. Mereka bukan mukmin. Tidak ada maslahah orang yang mereka walaupun mengeklaim ingin berhukum dengan hukum selain Allah itu mendatangkan maslahat. Tidak ada maslahat pada hukum selain hukum Allah Ta'ala. Kemudian
orang yang mereka berhukum dengan selain hukum Allah adalah tauhid. Ini melampaui batas karena dia telah keluar daripada ketentuan ajaran agamanya, mentauhidkan Allah, mengikuti syariat Nabi-Nya SAW. Kemudian wajibnya seorang muslim mengingkari ini tauhid dan mengingatkan makar-makar syaitan yang senantiasa menghalangi manusia dari jalan yang hak. Dan ini sifat munafik, sifat munafikin diantaranya adalah mereka lebih cenderung pada hukum tauhid dan meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua yang beliau bawakan adalah firman Allah taala dalam surat Al-Baqarah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila diseru kepada mereka, jangan melakukan kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan sesungguhnya kami orang-orang mereka melakukan kebaikan, yang berbuat kebaikan. Ayat ini juga berkaitan dengan ayat-ayat yang Allah bicara tentang orang munafik. Orang munafik itu melakukan kerusakan di muka bumi. Apa kerusakannya? Meninggalkan hukum Allah Ta'ala. Mereka meninggalkan ajaran Islam, meninggalkan ajaran Al-Quran, meninggalkan ajaran Sunnah Nabi. Pada mereka barunya mengatakan kami beriman kepada Allah, sehingga Allah tegaskan mereka itu tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Yaumul Akhir. Mereka adalah para pendusta, sehingga Allah ingatkan bahwa semua sifat terjang mereka itu yang meninggalkan hukum Allah dan menginginkan hukum hawa nafsu itu adalah kerusakan. Sehingga syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat semuanya kerusakan. Mereka ketika diingatkan jangan buat kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Inilah orang munafik. Mereka jelas-jelas melakukan kerusakan, meninggalkan hukum Allah Subhanahu wa taala, mengikuti hawa nafsu. Mereka sangat alergi dengan hukum ini, hukum Allah, hukum Islam. Kemudian mereka mengatakan bahwa yang kami lakukan adalah perbaikan. Ini adalah sebuah klaim palsu. Perbaikan itu hanya pada mengikuti syariat agama Allah Ta'ala, meninggalkan syariat agama Allah adalah kerusakan. Sehingga orang mereka menghidupkan apa yang bertentangan dengan ajaran Islam adalah mereka menghidupkan kerusakan, melakukan kerusakan, alil fasyad. Maka Allah katakan gini, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian lakukan kerusakan di muka bumi setelah Allah perbaiki. Dengan apa Allah memperbaiki? Dengan menurunkan Nabi yang membawa syariat, sehingga dengan syariat itu mengajarkan tauhid, mengajarkan jalan yang benar, sehingga hidup itu lurus, hidup itu benar, lenceng. Kemudian mereka melakukan kerusakan dengan mengikuti hawa nafsu, yaitu menjadikan tatanan hidup dengan tatanan hawa nafsu, tatanan yang bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah melakukan kerusakan. Karena begitulah keadaan manusia yang ada, di mana mereka dengan hawa nafsunya meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini juga memberikan faedah kepada kita sekalian. Ini peringatan keras. Berhukum dengan hukum selain hukum Allah, yang menyelisih hukum Allah, menyelisih Al-Quran dan Al-Sunnah, dan walaupun mereka mengeklaim dengan mengikuti hukum hawa nafsu itu dalam rangka melakukan islah. Tidak ada islah, tidak ada perbaikan dalam hal yang bertentangan dengan apa yang Allah ajarkan. Karena Allah SWT zat yang maha tahu apa yang akan menjadikan baiknya manusia. Orang yang mereka meninggalkan apa yang diajarkan Allah, jelas mereka melakukan kerusakan dan mereka tidak ingin sebuah kebaikan. Walaupun mereka mengklaim menginginkan melakukan sebuah kebaikan. Sehingga klaim mereka melakukan islah ini adalah alasan untuk meninggalkan hukum Allah Ta'ala. Dan itu alasan jelicik. Alasannya orang yang mereka curang. Alasannya mereka ini ingin berkelit bahwa apa yang mereka itu lakukan seakan-akan adalah sebuah kebaikan. Kemudian juga peringatan agar seorang tidak kagum dengan pemikiran sendiri. Pemikiran yang bertentangan dengan apa yang Allah ajarkan itu adalah kerusakan. Walaupun syaitan memberikan hiasan-hiasan dengan segala macam hiasan tentang kerusakan tersebut. Dan itu merupakan menunjukkan hati yang sakit. Karena dia memandang yang hak itu batil, yang batil itu hak. Dan kebaikan hanya ada pada hukum Allah Ta'ala. Niat yang baik itu tidak bisa menghalalkan menyelisih hukum Allah Ta'ala. Sehingga tidak bisa tidak cukup dengan niat yang baik kemudian dia menyelisih ajaran Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itulah ayat yang telah kita baca, yaitu yang ketiga, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian melakukan kerusakan di muka bumi setelah diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan, biaya syirik, bid'ah, kufur, nifak, maksiat itu semuanya adalah kerusakan. Sehingga maksiat termasuk kerusakan di muka bumi, dan ketaatan adalah kebaikan di muka bumi ini. Dan berhukum dengan selain hukum Allah adalah kerusakan di muka bumi. Dan kebaikan manusia itu sejauh mana dia mengikuti ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga menegaskan ini ayat, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka ikuti? Hukum jahiliyah, semua hukum yang bertentangan dengan Islam hukum jahiliyah. Semua hukum yang bertentangan dengan Islam adalah hukum jahiliyah. Dan Allah Subhanahu wa taala menantang manusia, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Siapakah yang lebih baik daripada Allah? Siapakah yang lebih baik hukumnya dibandingkan hukum Allah taala bagi orang yang yakin? Ini tantangan Allah taala. Kalau Anda merasa memiliki hukum yang lebih baik, sekarang lakukan perbandingan, muqaranah antara hukum Allah dengan hukum selain Allah, kemudian menilai dengan hati yang jernih, maka pasti akan terjadi perbedaan yang sangat tinggi bainal khaliq wal makhluk, antara pencipta dengan ini makhluk. Dan tidak ada yang sanggup menantang memenuhi tantangan Allah Ta'ala. Allah tantang, yang menunjukkan bahwasanya Allah betul-betul telah menyiapkan hukum-hukum yang terbaik. Dan Allah Maha tahu, karena Allah yang menciptakan manusia. Dan Allah pasti mengetahui bahwasanya tidak akan mungkin ada orang yang mereka sanggup untuk menandingi kebaikan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang mereka ini betul-betul yakin hatinya. Oleh karena itu seorang muslim dia tidak pernah ragu bahwa agamanya mengajarkan segala kebaikan dan meninggalkan ajaran agamanya merupakan bentuk ini kerusakan. Sehingga ayat tersebut juga memberikan penjelasan bagi kita wajibnya bertakim dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang bertentangan dengan hukum Allah adalah jahiliyah. Kemudian penjelasan tentang istimewanya syariat Islam yang penuh dengan kebaikan, keadilan, kemudian rahmah, yang penuh dengan kasih sayang, keadilan. Tidak ada seadil syariat Islam. Tidak ada kebaikan sebaik syariat Islam. Tidak ada yang lebih menunjukkan sifat sayang yang sesungguhnya seperti syariat Islam. Dan barang siapa yang mereka berhukum dengan hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, yaitu maka mereka adalah orang-orang yang telah melakukan kekufuran. Barang siapa mereka berhukum dan hukum-hukum manusia yang bertentangan dengan hukum Allah, maka telah melakukan perbuatan yakni kekufuran. Kemudian dari Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah seseorang di antara kalian beriman, la yu'minu ahadukum, bisa dia itu tidak beriman dalam pengertian kufur, kafir, atau dia munafik, atau dia orang yang dha'ful iman. Tinggal lihat kondisinya itu. Orang yang mereka terang-terangan mengikuti hawa nafsu dan menentang ajaran Islam, dia kufur, kafir. Orang yang mereka menampakkan bahwa seakan-akan mengikuti agama Allah, tapi dia melakukan gerakan kekufuran, maka hatinya kufur, maka dia munafik. Dan barang siapa dia dengan hawa nafsunya lebih mengikuti hukum, lebih mengikuti kepada hawa nafsunya, meninggalkan ajaran Allah, maka dia orang mukmin dan dia tidak mengingkari ajaran Islam. Dia meyakini baiknya ajaran Islam, tapi dia lebih mengikuti hawa nafsunya, maka dia adalah muttabi'ul hawa, dha'ful iman. Dia orang yang lemah imannya dan mengikuti hawa nafsu mereka. Tidaklah salah seorang dari kalian beriman sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Iman menuntut totalitas kita mengikuti ini hukum Allah Ta'ala. Maka yang mesti kita pahami, yang pertama bahwa yang berhak membuat hukum hanyalah Allah Ta'ala. Yang berhak membuat hukum hanyalah Allah Ta'ala. Tidak boleh manusia membuat hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Ta'ala. Yang kedua, cakupan perintah untuk mengikuti hukum Allah adalah seluruhnya, keseluruhan. Tidak boleh memilih-milih. Memilih-milih merupakan sifatul munafikin. Termasuk modelnya orang Yahudi. Nu'minu bi ba'dil kitab wa nakfuru ba'din.
kami mengimani sebagian kitab dan mengingkari sebagian kitab ini yang lainnya. Sehingga kewajiban ini berhukum dan hukum Allah Ta'ala adalah secara totalitas. Sehingga orang yang mereka yaitu mengingkari hukum Allah Ta'ala bisa terjadi dalam kekufuran yang Allah sebutkan dengan istilah kafirun, zalimun, fasikun. Para ulama menjelaskan mengambil perkataan Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahwa berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala itu adalah kufrun tuna kufrin. Ini kufur kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Kufur kecil. Kecuali kalau dia betul-betul total dia tolak hukum Allah taala, mengikuti hawa nafsu dia mengingkari hukum Allah, maka dia kufur akbar. Maka berhukum dengan selain hukum Allah bertingkat-tingkat. Oleh karena itu di sini pula pentingnya untuk kemudian kita memahami masalah ini takfir, di mana takfir ini sesuatu yang sangat bahaya, mengkafirkan orang yang asalnya muslim. Harus difahami ada takfir mutlak, ada takfir ta'yin. Takfir mutlak itu takfir yang menyebutkan barang siapa mengatakan demikian, barang siapa yang punya keyakinan demikian, barang siapa yang dia melakukan sebuah perbuatan demikian, maka dia kafir. Ini takfir mutlak. Tanpa menghukumi seseorang, tapi menyebutkan secara itlaq, secara lepas perbuatan, ucapan, keyakinan yang menjadikan dia menjadi kufur. Tetapi kalau sudah berkaitan dengan takfir mutlak, takfir ta'yin, takfir kepada orang tertentu, di sana mesti harus dipenuhi ini syurut dan dipenuhi mawani. Harus dipenuhi syurut dan hilangnya mawani. Dipenuhi syarat-syarat dan hilangnya penghalang-penghalang. Ada yang menghalangi seorang itu, ini dikafirkan. Di Nabi dia dalam riwayat di antaranya Mu'adz bin Jabal pernah sujud kepada Nabi. Sujud kepada Nabi tentu kekafiran. Tetapi Mu'adz melakukan dengan kebodohan. Beliau melihat setelah keliling ke negeri-negeri kafir, melihat mereka sujud para pendeta mereka, para pembesar mereka, ulama mereka. Nabi lebih layak disujudi. Tahu-tahu kemudian Mu'adz datang kepada Nabi sujud. Dan Nabi ingatkan dan Nabi yang ingkari. Dan Nabi tidak kafirkan Mu'adz karena dilakukan dengan kebodohan. Yang kedua, ini seperti perbuatan orang yang mereka kehilangan bekal, sudah putus asa, kemudian dia cari kemana sudah nggak ketemu lagi, dia kembali ke tempat semula, tinggal nunggu kematian, tahu-tahu perbekalannya, kendaraannya datang dengan komplit perbekalan yang dibawanya. Saking gembiranya mengucapkan kalimat yang terbalik, yang merupakan kalimat kekufuran, ini tentang Allah, anna rabbuk wa anta abdi. Anta abdi wa anna rabbuk. Engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ini kekufuran itu kekafiran. Tapi ini dilakukan karena terbalik. Saking gembiranya dia mengucapkan kalimat yang ini terbalik. Ini termasuk diantaranya riwayat juga berkaitan dengan orang yang mereka memiliki rasa takut yang luar biasa. Yang dia melakukan perbuatan dosa ketika hidupnya. Dosa yang tidak bisa dia bayangkan apa balasannya. Sampai ketika dia menjelang wafatnya, dia wasiat kepada anak-anaknya supaya jasad dia nanti dibakar. Kemudian abunya disimpan. Kalau sudah datang musim ini angin, maka tebarlah ini agar abunya itu dia dihamburkan oleh angin, sehingga Allah tidak akan bisa membangkitkan dia. Karena dia takut seandainya dia tidak dibakar, dia akan dibangkitkan utuh seperti itu. Allah akan mengadab dengan adab yang tidak dia bayangkan. Ini kebodohan. Dan ternyata orang ini diampunkan oleh Allah Ta'ala karena takut yang ada pada hati mereka. Ini kebodohan. Sehingga ada syurut, ada mawani yang mesti kita penuhi. Di antara syurutnya adalah mereka ini orang yang balik, kemudian tidak terpaksa, kemudian mereka ini betul-betul telah tegak hujah, tidak ada syubhat, dan seterusnya. Di antara mawani ini kebodohan, terpaksa, dia belum balik atau dia gila, tidak berakal, dan semisalnya. Sehingga ada penghalang-penghalang. Oleh karena itulah ini perkara yang tidak gampang. Sehingga jangan sampai seorang kemudian gampang-gampang mengkafirkan orang lain. Al-kufru bitaghut, mengingkari taghut adalah termasuk rukun keimanan kepada Allah Ta'ala. Fama yakfur bitaghut wa yu'min billah. Seorang mukmin hendaknya betul-betul dia memahami, ya ini hakikat imannya. Tuntutan pertama kufur kepada taghut. Dan makna taghut telah kita sampaikan, macam-macam taghut telah kita sampaikan.
Tetapi dalam masalah takfir kita tidak boleh, yaitu dengan gampang-gampang mengkafirkan ini seorang. Kemudian beliau melengkapi dengan kisah di mana ada seorang dari kalangan munafikin, yang satu mereka ada seorang di kalangan munafikin dan satu dari orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan, nataha kamu ila Muhammad. Terjadi perselisihan antara munafik dan orang Yahudi. Orang munafik ini mengatakan, orang Yahudi mengatakan, mari kita bertahkim kepada Muhammad. Orang munafik tahu bahwasanya bahwasanya orang Yahudi ini tahu Muhammad tidak mengambil riswah, tidak mengambil sogokan. Orang Yahudi tahu, maka dia pengen bertahkim kepada Muhammad agar betul-betul hukumnya jujur sejujur-jujurnya. Sogok menyogok ini sudah budaya lama. Dari zaman dulu kala sampai sekarang. Sehingga banyak hukum yang dipermainkan ke soal sogok menyogok, dan ini nggak bisa diingkari lagi. Sudah rahasia umum bahwasanya berapa banyak kasus itu berkaitan urusan sogok menyogok. Yang disogok bisa hakimnya, bisa jaksanya, bisa polisinya, bisa segala macamnya. Ini semuanya bisa mereka disogok, dan itu kenyataan dan wakil yang ada. Yahudi tahu Muhammad nggak bisa disogok. Orang munafik mengatakan natahakam ilal Yahud. Orang munafik justru pengen berhukum dengan hukum Yahudi, karena dia tahu orang Yahudi menerima sogokan dan dia bisa nyogok. Maka akhirnya ini keduanya bersepakat untuk mendatangi seorang kahin dari Juhaina, kemudian berhukum dengan hukum dukun tersebut Yahudi. Maka turun ayat alam tara ilal ladzina yas'umuna dan seterusnya tadi. Ini sikapnya orang munafik yang lebih mengikuti pada hukum tauhid, hukum dukun, hukum tukang sihir, hukumnya orang Yahudi, hukumnya orang yang mereka bisa mempermainkan hukum, bisa disogok, ya hukum hawa nafsu. Inilah sifatnya orang munafik. Orang mukmin dia pengen senantiasa ini kembali kepada hukum Allah Ta'ala, karena memang sifat iman begitu. Orang mereka tenang dengan imannya, orang mereka betul-betul imannya benar, dia pasti akan cenderung pada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau juga kisah yang dibawakan oleh beliau ini turun berkaitan dengan kisah dua orang yang mereka bersengketa. Yang satu mereka ingin kepada Nabi, yang satu mereka ingin kepada Ka'ab ibn Ashraf, ini dukun Yahudi. Kemudian keduanya mendatangi Umar dan menceritakan perkaranya, bahwasanya yang satu satu ridha dengan hukum Rasulullah, yang satu enggak ridha dengan hukum Rasulullah. Kemudian mereka datang kepada ini Umar. Setelah diceritakan pada Umar, kepada orang yang tidak ridha kepada hukum Allah SWT dengan hukum Nabi tadi, dua orang berselisih, lalu mereka bertahkim kepada Nabi. Sudah diputuskan, tapi yang satu enggak ridha, dia pengen kemudian datang kepada Umar. Lalu Umar bertanya tentang perihal mereka. Setelah Umar tahu ceritanya, mereka telah datang pada Nabi, tapi tidak ridha dengan hukum Rasulullah SAW. Maka Umar pun kemudian ambil pedangnya dan dia dibunuh oleh Umar. Para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, ini semuanya diantaranya adalah kewajiban kita, nas-nas yang menerangkan kepada kita, wajibnya kita bertahkim dan hukum Allah Ta'ala. Ini tuntutan iman. Tuntutan seorang mukmin dengan imannya, kewajiban untuk berhukum hukum Allah Ta'ala dan mengingkari hukum yaitu tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita di antara orang yang betul-betul memiliki iman yang sebenarnya, iman yang sesungguhnya, dan benar-benar kita bisa mewujudkan sifat al-kufru bit tauhid dengan makna yang benar, karena banyak orang yang menyelisih dengan makna tauhid, khususnya orang-orang yang mereka ini hanya memfokuskan hukum tauhid adalah ini kembalinya kepada ini pemerintah, penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala itu banyak. Anda sendiri juga boleh jadi banyak yang tidak berhukum dengan hukum Allah Ta'ala. Orang mereka itu yaitu menegaskan setiap yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Maka banyak yang kafir. Orang yang tidak pakai jilbab, nggak pakai hukum Allah Ta'ala, tentu maka dia kafir. Orang mereka demonstrasi menuntut seseorang untuk dihukum dengan cara hukum manusia, bukan hukum Allah Ta'ala, maka dia kafir. Akan kafir semuanya. Sehingga masalah yang sangat pelik, masalah yang rumit, yang jangan sampai seorang mereka hanya bergampang-gampangan dan hanya asal saja. Kalau tidak berhukum Allah itu kafir, karena dia sebagai penguasa. Heraklius tidak berhukum Allah Ta'ala.
Kemudian Nabi Yusuf di pemerintahan yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dikafirkan. Ini adalah perkara yang mesti kita fahami baik-baik. Semoga Allah fahamkan kita tentang agama dan ini diberikan taufik untuk mengamalkan apa yang telah kita fahami. Khususnya di zaman-zaman seperti ini yang paling besar, nikmat yang paling utama adalah kita difahamkan agama dengan cara yang benar karena banyaknya fitnah baik syahwat maupun syubhat. Demikian semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Ya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya ada kelompok yang kesibukan ingin menegakkan hukum Allah tapi masih melakukan hal-hal yang haram? Ya, dia sendiri suruh belajar menegakkan hukum Allah pada diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Orang seperti ini supaya dia ngilu, ngacak, belajar Islam dulu, dia supaya mendidik dirinya berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala sebelum menuntut orang lain berhukum dengan hukum Allah taala. Dia didik diri dulu supaya dia mentaati Allah, meninggalkan yang Allah haramkan, sehingga betul-betul dia memperbaiki diri dan lalu kemudian mengajak orang lain. Jangan sampai dia berkuar-kuar yaitu menegakkan hukum Allah taala, dia sendiri tidak menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah Ustaz. Apakah pelaku bid'ah juga menciptakan hukum selain Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Pelaku bid'ah menciptakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hanya bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ada bid'ah yang mukafirah, ada bid'ah yang belum mukafirah atau mufassiqah. Bid'ah yang sampai bertingkat pada kekafiran, ada bid'ah yang tingkatnya adalah fasik. Bagaimana juga kemaksiatan, ada maksiat yang bisa mengeluarkan dari Islam, ada maksiat yang belum mengeluarkan dari Islam. Segala macam bentuk penyimpangan itu ada yang mengeluarkan dari Islam, ada yang belum mengeluarkan dari Islam. Sehingga tidak boleh kita samakan pula bid'ah dengan satu tingkatan. Bid'ah bertingkat-tingkat. Ada yang pelopornya, ada yang da'inya, ada yang sekedar pengekor orang yang mukallidnya, ada yang karena kebodohannya, ada yang karena betul-betul memiliki semangat menentang ajaran agamanya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Ustaz, bagaimana agar kita tidak terjatuh kepada pemahaman takfir? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yaitu tidak ada lain kuncinya kecuali Anda belajar agama dengan mengikuti manhaj salaf. Para ulama yang mereka memahami agama dengan paham para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an dan meninggalkan orang-orang mereka memiliki pemahaman yang keliru sehingga jangan sampai mengambil ilmu sembarangan. Ini asal mencomot atau asal mengambil seakan-akan dia pun orang yang telah ahli bisa mensortir semua apa-apa yang disampaikan oleh manusia, sehingga dalam hal ini hendaknya seorang hati-hati dalam mengambil ilmu karena ilmu adalah agama Anda. Ini al-ilmu dinun, ilmu adalah agama Anda tergantung ilmu Anda. Orang kenapa ada yang mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman dan mereka adalah taghut? Karena ilmunya begitu. Kenapa ada orang yang mereka itu mengkafirkan Ali? Karena ilmunya begitu. Kenapa ada orang mereka ada sebagian sisi ada yang menyembah Ali, kemudian bersikap hulu kepada Ali? Karena ilmunya begitu. Sebagian orang mereka berkeyakinan Quran ini palsu karena ilmunya begitu. Sebagian orang mereka menjadikan ini mengikuti mengalah berkah kepada ini Kiai Slamet Karbo walaupun teletong-teletongnya ini karena ilmunya begitu. Sehingga ilmu Anda adalah agama Anda. Maka perhatikan dari mana Anda mengambil ilmu. Jangan sampai Anda mengambil ilmu dari sumber yang salah. Karena salah ilmu akan salah ini amal. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz. Cukup. Ya, semoga manfaat bagi kalian. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita pada pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.